Barat. Saya berasal dari BC. Saya dari Prodi Keperawatan Diploma 3. Dan saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah keperawatan dunia. Pertama, keperawatan zaman purba. Pada zaman purba atau primitif kultur, manusia percaya bahwa apa yang ada di bumi mempunyai kekuatan mistik atau spiritual yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini disebut animismenya, dan pada saat itu peran perawat tidak berkembang. Masyarakat pada masa itu lebih senang pergi ke dukun untuk mengobatkan anggota keluarganya yang sakit. Masyarakat menganggap bahwa dukun lebih mampu mencari, mengetahui, dan mengatasi roh yang masuk ke tubuh orang yang sakit. Kedua, zaman peradaban kuno. Pada masa ini, keyakinan mengenal penyebab penyakit masih mirip dengan zaman primitif, yaitu berdasarkan pada takhayul dan magis, sehingga penyembuhan membutuhkan penyembuhan magis. Pendeta atau dokter penyihir menikmati status dalam masyarakat kuno. Bangsa Yahudi kuno menyumbangkan mosaik. Kode ini dianggap sebagai legislasi Santari pertama dan berisi catatan pertama mengenai syarat kesehatan masyarakat. Kode ini mencakup aspek individu, keluarga, dan kesehatan komunitas, termasuk di dalamnya membedakan antara yang bersih dengan tidak bersih. Budaya Afrika kuno, fungsi pengasuhan yang dimiliki oleh perawat termasuk peran sebagai bidan. Herbalis, ibu, suatu dan memberi perawatan untuk anak dan lansia. Dolan Fitzpatrick dan Herman tahun 1983. Budaya India kuno sudah mengenal adanya perawat laki-laki yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, pengetahuan mengenal cara mempersiapkan obat yang akan diberikan. Kedua, pintar. Ketiga, mampu mencurahkan kasih sayang ke pasien. Keempat, kemurnian pikiran tubuh. Ketiga, pada zaman keagamaan, kemajuan peradaban manusia dimulai ketika manusia mengenal agama. Penyebaran agama sangat mempengaruhi perkembangan peradaban manusia sehingga berdampak positif terhadap perkembangan keperawatan. Pada permulaan Masehi, agama Kristen mulai berkembang. Agama Kristen cukup besar mempengaruhi profesi keperawatan. Salah satu catatan di awal sejarah digambarkan bahwa keperawatan merupakan bentuk perintah dari diakonia, suatu kelompok kerja seperti perawat kesehatan, masyarakat, atau yang mengunjungi orang yang sakit dalam awal kehidupan gereja. Keperawatan abad pertengahan. Permulaan abad ke-16, struktur dan orientasi masyarakat mengalami perubahan dari orientasi kepada agama berubah menjadi orientasi kekuasaan, yaitu perang, eksplorasi kekayaan alam, serta semangat kolonialisme. Akibat dari hal tersebut adalah banyak tempat ibadah, termasuk gereja, yang ditutup, padahal tempat ini dijadikan tempat untuk merawat orang sakit. Perkembangan keperawatan di Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial, Belanda, perawat berasal dari penduduk pribumi yang disebut Veldpleger dengan dibantu Jacob Opasser sebagai penjaga orang yang sakit. Mereka bekerja pada rumah sakit Binnenn Hospital di Jakarta yang didirikan pada tahun 1799 untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda. Usaha pemerintah kolonial Belanda di bidang kesehatan pada masa itu antara lain
Dinas Kesehatan Tentara yang ada dalam bahasa Belanda disebut Military Gezondheidsdienst dan Dinas Kesehatan Rakyat atau Burgerdienst Gezondheidsdienst. Pendirian rumah sakit ini termasuk usaha Dendels mendirikan rumah sakit di Jakarta, Surabaya, dan Semarang ternyata tidak diikuti perkembangan profesi perawatan yang berarti karena tujuannya semata-mata untuk kepentingan tentara Belanda. Terima kasih Bu, cuma ini yang bisa saya jelaskan.